Alasan kenapa Malaysia akan susah mengikuti jejak Indonesia di pencapaian perjalanan menuju ke Piala Dunia. Sebelumnya yang dukung timnas Indonesia, kalian bisa like dan subscribe dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, Timnas Indonesia mencatatkan prestasi dan rekor terbaik sepanjang sejarah di ASEAN selama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Rekor ini tentunya sudah melewati pencapaian-pencapaian yang telah dilakoni oleh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang terlebih dahulu pernah merasakan kerasnya persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Thailand hanya mendapat 2 poin dan Vietnam hanya 4 poin. Indonesia yang baru saja menyelesaikan pertandingan ke-6 kini sudah mengumpulkan 6 poin dan menyisakan 4 pertandingan lagi. Malaysia adalah negara tetangga yang juga menjadi rival terdekat kita tentunya, selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia dan tentunya mereka berharap bisa mengikuti jejak Indonesia di kancah internasional. Sejauh ini Malaysia belum pernah merasakan ketatnya persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Masuknya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini tidak terlepas dari kontribusi para pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda dan Eropa. Pemain keturunan Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki darah Indonesia asli. Baik itu dari orang tuanya, neneknya, atau juga kakeknya yang kebetulan menikah dengan orang-orang Belanda secara alamiah. Lalu, kenapa Malaysia akan kesulitan mengikuti jejak Indonesia dalam pencapaian perjalanan kualifikasi Piala Dunia ini? Jawabannya adalah karena Malaysia tidak memiliki banyak keturunan asli Melayu dan berada di Eropa sana. Ya, perjalanan sejarah panjang Indonesia dan Malaysia tentu sangat berbeda secara kondisi sosial dan politik di masa lalu. Malaysia di masa lalu tidak pernah mengalami kondisi imigrasi penduduk lokal ke Eropa karena alasan tertentu. Indonesia di zaman dahulu, tepatnya di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 orang pribumi, kita banyak yang bermigrasi ke Belanda untuk alasan keamanan tertentu. Mereka ini adalah pasukan TIL atau orang asli pribumi yang mengabdikan diri menjadi tentara VOC pada saat itu. Mereka berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia seperti Maluku, Ambon, Aceh, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya. Ada sekitar 12.000 orang yang bermigrasi ke Belanda saat itu dan pada akhirnya menetap di sana menjadi warga negara Belanda dan beranak pinak di sana menikah dengan orang Belanda asli. Meskipun pada akhirnya orang yang menetap di Belanda itu adalah penduduk sana, tetapi rasa sadar akan cinta tanah air Indonesia muncul kembali setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka ingin pulang dan kembali lagi ke Indonesia. Anak-anak dan cucu-cucunya inilah adalah orang-orang yang membela timnas kita saat ini. Seperti Verdong dan kawan-kawan. Mereka adalah orang-orang yang ingin pulang ke rumahnya sendiri, kembali ke tanah air, memperjuangkan negaranya, serta ingin mengharumkan nama besar Indonesia di mata dunia khususnya bidang sepak bola. Karena alasan inilah, tentunya Malaysia akan sulit untuk mengikuti langkah Indonesia karena kondisi sosial dan politik di masa lalu yang berbeda. Meskipun ada, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding kita yang memiliki sejarah panjang di berbagai daerah yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu, jangan pernah membeda-bedakan siapapun pemainnya yang membela timnas kita, karena mereka berasal dari tanah leluhur yang kembali ke tanah airnya. Harapan dan doa selalu menyertai timnas kita. Semoga negara yang gila sepak bola ini benar-benar bisa masuk ke putaran final Piala Dunia 2026.